Oke, buat teman-teman pemula khususnya ya, pemasangan kaca ya atau merubah kaca dari 4U ke spiral tidak boleh sembarangan ya. Ada caranya khusus ya. Nah, jadi di sini ya, di video kali ini akan saya bagikan bagaimana caranya pemasangan kaca 4U diganti dengan spiral agar lebih aman dan awet ya, tidak bahaya. Oke, ikuti video berikut ini ya supaya teman-teman itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ahmad K17 channel berbagi pengalaman servis untuk pemula. Baik teman-teman, kita bertemu lagi di tempat servis yang berantakan ya. Nggak masalah tempatnya ya, kita ambil pengalamannya di sini ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Sebelumnya ya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman ya yang sudah selalu setia di channel ini ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun dan dilancarkan rezekinya ya, seperti itu teman-teman. Nah, langsung saja ya. Jadi pertanyaan dari teman kita ini ya, bingung mengenai cara pemasangan kaca pada mesin. Nah, jadi pertanyaannya itu ya, simpelnya seperti ini. Dia menggunakan kaca yang awalnya itu 4U ya, 4U seperti ini ya. Ini namanya 4U. Dia ada bentuknya U ya ini. Nah, ini U, ada 4 ya, 1 2 3 4 namanya 4U. Nah, menggunakan mesin 4U itu seperti ini ya. Nah, ini seperti ini 4U. Nah, dia berjajar seperti ini ya, 4 langsung berjajar seperti ini ya. Filamennya 4, 1 2 3 4. Nah, ini kasus teman kita ini ya, dia akan ganti menggunakan spiral seperti ini ya, yang filamennya 2-2 ya, kanan 2 kiri 2. Dia mau pasang di mesin yang 4U seperti ini ya, berjajar 4. Nah, caranya sangat mudah sekali. Kalau yang 4U dia langsung nempel seperti ini ya, dia langsung dipasang di pelintir pada konektor ini ya. Nah, sedangkan yang spiral ya, kaca spiral di sini 2-2. Nah, ini caranya katanya bingung ya pemasangannya, takut konslet, takut seperti apa. Nah, caranya sangat mudah. Nah, sangat mudah ya, sebenarnya sama saja caranya. Nah, hanya perbedaannya dia di kanan dan kiri dipisah seperti ini. Aslinya dia sama. Nih, tabung ini mengeluarkan 2 filamen dan ini juga 2 filamen. Nah, ini juga 2 filamen dan 2 filamen. Nah, seperti ini. Nah, cara pemasangannya sama, dia langsung saja seperti ini ya. Yang 2 ini di konektor ini ya. Sebentar saya kasih tulisan ABC ya. Sini supaya mudah untuk diingat teman-teman ya. Ini karena kalau kita asal masang dia tidak akan menyala teman-teman. Tidak menyala kalau kita asal masang asal ya. Jadi harus sesuai urutan ya, perhatikan. Seperti ini. Tidak boleh asal masang. Tapi sebelumnya teman-teman, ini nanti kan seperti ini. Dia melewati bawah ini ya, PCB ini. Kalau kita tidak kasih isolator seperti ini, dia akan konslet ya, terkena ini. Nah, sebelumnya kita kasih isolator ya. Isolator itu seperti ini ya. Dia apa? Biasanya pada kaki elko ya. Di elko itu biasanya ada. Sebentar. Nah, seperti ini buat biasanya elko ini menggunakan isolator ya. Biasanya, tapi tidak semua. Nah, isolator itu seperti ini, selongsong isolator. Nah, ini terlihat ya. Kalau tidak punya, tidak masalah, tidak menggunakan ini,
pakai saja di kabel. Menggunakan kabel seperti ini. Untuk melepasnya kita bakar ya. Kita bakar seperti ini. Nah, ini semua kabel yang agak besar ya, diameternya agak besar kita bakar. Nah, seperti ini caranya. Terus kita tarik. Nah, itu isi kabelnya keluar ya. Ini tinggal selongsongnya. Ini pakai ini aja bisa, aman ya, boleh. Kalau tidak punya isolator bisa menggunakan kulit kabel ya. Yang agak besar ya lubangnya, diameternya diameter kabel agak besar, jadi ini bisa masuk ya. Seperti ini kita bantu dibakar supaya mudah masuknya. Nah, ini terlihat teman-teman ya. Ini untuk menghindari kekonsletan pada mesin. Nah, ini seperti ini ya. Sangat mudah sekali, teman-teman bisa ikuti cara ini. Nah, ini kita kasih tulisan A, B, C, D ya. Nah, ini perhatikan untuk pemula ya, supaya teman-teman tidak salah untuk memasangnya, karena ini sangat bahaya ya. Ini seperti ini. Kita kasih tulisan A, B, C, dan D. Nah, seperti ini. Supaya lebih jelas ya, kasih A, B, C, D. Nah, ini seperti ini aja ya, tidak usah menggunakan casing. Nah, ini di sini ada konektor berjajar 1, 2, 3, 4. Nah, AB harus dengan sini ya, konektor 1 dan 2 AB. Nah, ini CD. Nah, kalau teman-teman salah, misalnya ini A terus C ya, nih berarti silang ya, berarti silang seperti ini. AC BD misalnya tidak mungkin menyala ya, tidak bisa menyala. Atau AD BC juga nggak bisa teman-teman ya. Ingat, tidak boleh sembarang, harus sesuai urutan yang seperti ini. A, B, C, D ini harus sesuai grupnya ya. Ini grup AB, grup 1 dan grup 2. Di sini juga grup 1 dan grup 2. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini agak ke tengah ya, karena spiral itu casingnya dia di tengah. Jadi harus menggunakan isolator sesuai dengan yang saya katakan tadi. Dia di tengah. Nah, ini bisa tinggal pelintir di sini ya. Nah, ini kan menjorok ke tengah ya. Untuk casingnya, kalau ada casingnya dia ke tengah. Nah, ini seperti ini, kita tinggal pelintir. Nah, ini A di grup 1 ya, ini seperti ini. Tidak boleh silang ya teman-teman. Kalau silang, lampu tidak menyala. Nah, ini seperti ini aja, kita contohkan. Nah, seperti ini. AB. Jadi sama aja ya. 4U dan spiral itu sama. Nah, tapi mesin yang sekarang ya, mesin yang sekarang itu ya ada di deskripsi ya, dia universal ya. Dia universal, bisa untuk spiral, bisa untuk 4U ya. Nanti mesinnya tak sepilkan ya, seperti apa mesinnya di deskripsi ada, gambarnya ada, tapi ini ada barangnya, nanti tak sepilkan buat teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, sudah terpasang. Ini seperti ini caranya. Terlihat ya. Ini tidak boleh terbalik ya. Tapi kalau misalnya ini B ditaruh di A, boleh ya. Ini silang sini boleh ya. Grup A, misalnya ini BA, atau di sini DC boleh ya.
Tapi kalau C di B, B di C tidak boleh. Atau D di A, ini B di C sini nggak boleh ya. Harus seperti ini. Satu grup 1 dan grup 2, saya bilang grup aja ya supaya teman-teman pemula lebih mudah untuk memahami ya. Ini grup 1 dan grup 2. AB grup 1, CD grup 2. Kalau grup A ini tertukar dengan ini boleh. B di A di B boleh. Nah, terus yang grup 2 D di C, C di D boleh ya, aman. Nah, ini fungsi dari isolator ini. Kalau dia masuk casing, otomatis mesin ini di tengah-tengah ya. Nah, ini tidak nempel pada solderan ini. Kalau sampai filamen ini nempel pada solderan, lampu akan rusak ya, akan konslet. Nah, seperti ini ya. Oke, udah paham ya untuk mengenai pemasangan ini dan cara pemasangan kawat filamen ini. Teman-teman bisa melihatnya ya. Jadi tidak boleh sembarangan asal pasang kawat filamen. Nah, ini untuk mesin Hanok ya. Ini mesin Hanok yang saya pakai. Nah, untuk yang di deskripsi ada mesin seperti ini. Dia udah universal ya. Di deskripsi ada, teman-teman bisa melihatnya. Kenapa kok dibilang universal? Karena ini bisa dirubah ya. Ini asli dari pabrik, dia 4U. Ini bisa dirubah menjadi spiral. Nah, nanti ini konektor bisa kita pindah untuk spiral. Nah, di kesempatan lain waktu akan saya praktekkan bagaimana cara merubah 4U ini ya menjadi spiral seperti ini ya. Jadi langsung ya, ini dua kanan kiri seperti ini. Nah, ini bisa langsung masuk di sini dan ini masuk di sini ya. Ini udah bisa ke kanan dan kiri. Nah, kalau ini belum ya. Kalau ini kita menggunakan Hanok, dia tidak universal. Dia khusus 4U, tapi kita modif menggunakan spiral seperti ini bisa. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, terima kasih ya untuk teman-teman semua yang belum paham. Pertanyaan dari teman kita ini bisa mewakili teman-teman yang lain juga ya. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan apabila video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.